Dengan saya Lita Alentina, saya dengan NIM 2355 2011 Saya berasal dari kelas Teknik Informatika K23B. Oke, sebelumnya saya sudah membuat satu virtual mesin yang berfungsi sebagai klien. Virtual mesin ini akan digunakan untuk melakukan uji coba layanan DHCP, DNS, dan firewall yang akan saya atur di sisi server. Untuk sistem operasinya, baik klien maupun server sama-sama menggunakan Ubuntu server. Sebenarnya bisa juga menggunakan Ubuntu desktop untuk klien, namun dalam proyek ini saya memilih Ubuntu server karena lebih ringan dan cukup untuk menjalankan pengujian berbasis terminal. Proses pembuatan virtual mesin server ini pada dasarnya sama seperti membuat virtual mesin klien, hanya saja peran dan konfigurasinya berbeda. Sekarang saya akan mulai menunjukkan proses instalasi Ubuntu server untuk dijadikan sebagai server jaringan. Pertama, klik New, lalu kita beri nama Ubuntu server. Kita skip, lalu ke hardware. Saya pilih di sini 1026 GB. Nah, di sini saya harus pilih 2. Lalu pilih yang kedua hari. Di sini saya pilih 25 GB saja. Di sini saya pilih VI, lalu pilih finish. Selanjutnya kita start. Di sini pilih lalu continue, lalu pilih 2. Di sini nyalakan juga 2. Kita pilih continue. Username-nya saya isikan Lita, lalu ininya juga username servernya Lita. Username saya samakan saja, lalu isikan password. Done. Ini juga saya install untuk OpenSSH servernya. Done. Ini tinggal gulir ke bawah. Klik done. Nah, di sini terjadi proses instalasi sistem. Kita tunggu proses instalasinya. Nah, di sini instalasi sudah selesai. Itu menandakan sudah tidak ada proses lagi di sini dan sudah ada tulisan reboot now. Nah, selanjutnya kita tinggal reboot now. Lalu kita masukkan username sama password. Nah, ini sudah berhasil masuk ya. Sekarang kita tinggal ketikkan perintah sudo apt update. Nah, tujuan tadi itu mengetikkan perintah sudo apt update, sudo apt upgrade. Ini itu untuk memperbarui sistem. Dan selesai. Oke, sebelum kita lanjut ke konfigurasi DHCP server, kita setting terlebih dahulu. Samakan untuk adapternya dengan yang klien. Server dan klien itu harus sama. Oke, kita power off dulu. Kita ke setting, network. Nah, ini adapter 1 NAT, adapter 2 itu internal network. Ini juga samakan. Lalu oke, kita lihat yang klien. Adapter 1 NAT, adapter 2 internal network. Nah, ini udah sama ya. Nah, tujuan dari praktikum DHCP server ini adalah untuk mempelajari cara menginstal dan mengkonfigurasi DHCP server pada sistem operasi Linux Ubuntu 18.04. Dengan simulasi ini diharapkan pengguna dapat memahami mekanisme pemberian alamat IP secara otomatis kepada klien dalam suatu jaringan menggunakan layanan DHCP. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah konfigurasi DHCP server di virtual mesin server dan uji coba dari virtual mesin klien, lengkap dengan perintah, file konfigurasi, dan penjelasan setiap langkahnya. Ini menggunakan Ubuntu server 18.04 di VirtualBox. Nah, langkah pertama itu konfigurasi DHCP server di virtual mesin server. Pertama, pastikan interface adapter 2 tersambung dengan internal network. Nah, kita cek IP A. Biasanya adapter 2 bernama ENP0S8. Jika belum ada IP, bisa di set manual dengan mengetikkan perintah sudo. Oke, selanjutnya kita isikan network. Nah, jadi yang ENP0S3 itu adalah adapter 1 NAT, DHCP 4 true itu dapat IP dari VirtualBox NAT. ENP0S8 itu adalah adapter 2, yaitu internal network, addressnya IP statis sebagai gateway, dan DHCP server itu yang 192.168.10.1/24. Setelah selesai, kita sudo netplan apply. Sekarang kita menginstal DHCP server. Selanjutnya kita install sudo apt install IAC DHCP server. Selanjutnya kita konfigurasi interface DHCP. Kita cek default. S8. Lalu kita simpan. Selanjutnya kita konfigurasi DHCP server dengan mengedit file sudo nano etc DHCP DHCPD. Kita edit paling bawah, kita tambahkan konfigurasi subnet. Oke, selanjutnya kita restart dan cek status dari DHCP. Tulisan aktif running. Selanjutnya kita ke konfigurasi klien atau virtual mesin klien Ubuntu server. Kita nyalakan terlebih dahulu. Pastikan adapter 2 internal network itu aktif. Sama seperti server, pastikan adapter 2 itu diatur ke internet ya. Selanjutnya kita konfigurasi netline untuk DHCP. Kita edit file.
Kita IP A. Nah, ini sudah ada ya. Kita dapat melihat IP di ENP0S8. Nah, di sini ada 192.168.10.100. Itu berarti berhasil dapat IP dari server. Kita tes konektivitas dari klien dengan cara ping 192.168.10.1. Harusnya reply. Nah, ini juga hasilnya reply, berarti sudah berhasil. Lain yang dikonfigurasi menggunakan DHCP akan menerima IP dari rentang yang telah ditentukan dalam file DHCP-conf. Praktikum ini bertujuan untuk mengenal dan memahami konsep dasar dari layanan DNS, domain name system, khususnya bagaimana cara mengatur dan menjalankan server DNS menggunakan sistem operasi Ubuntu 18.04. Selain itu, praktikum ini juga melatih kemampuan untuk mengkonfigurasi zona DNS, serta menguji apakah DNS bisa menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP dengan benar. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal DNS server. Gitu kan? Nah, selanjutnya kita konfigurasi name phone lokal. Nah, jadi konfigurasi di atas itu wajib agar nama domain bisa dikenali dan diterjemahkan menjadi IP atau zona forward, dan IP address bisa dikenali dan diterjemahkan kembali menjadi nama domain atau zona reverse. Lalu kita isi dengan ketentuan berikut. Maka selanjutnya kita konfigurasi zona reverse DB100. Nah, kita edit dengan ketentuan berikut. Selanjutnya kita restart. Statusnya sudah aktif ya. Sekarang kita ke konfigurasi klien. Oke, kita buka kliennya. Nah, kita sekarang set DNS ke servernya dengan. Nah, di sini sudah tercantum ya 192.168.100.1. Nah, catatan jika kita pakai DHCP bisa juga set DNS di DHCP phone server dengan ping server lokal. Nah, ini berhasil ya untuk ping servernya. Selanjutnya kita ns lookup. Sudah berhasil ya. Sekarang kita coba cek di server lokal. Ini juga sudah berhasil. Nah, jadi untuk kesimpulannya adalah jika semua langkah berjalan lancar dan uji coba berhasil, maka DNS server sudah berhasil diterapkan. Klien bisa mengenali domain lokal server.local dan konfigurasi DNS forward dan reverse berfungsi dengan baik. Pertama, kita bersihkan aturan lama. Nah, langkah selanjutnya kita atur kebijakan default. Oke, selanjutnya kita mengizinkan koneksi dari localhost atau loopback. Selanjutnya kita mengizinkan koneksi yang sudah terjalin atau established. Oke, selanjutnya kita mengizinkan ping atau CMP dari subnet lokal, misalnya 192.168.100.0/24. Oke, selanjutnya kita mengizinkan koneksi ke port 22 atau SSH. Oke, sebelumnya kita mengizinkan koneksi ke port 80 atau HTTP. Selanjutnya kita mengizinkan koneksi ke port 443 atau HTTPS. Lalu kita simpan aturan agar tetap berlaku setelah reboot. Selanjutnya kita mengecek aturan firewall saat ini. Oke, sekarang kita akan melakukan uji coba firewall dari klien. Lalu kita coba ping 192.168.100.1. Nah, jika kita punya IP di subnet 192.168.100.0/24, itu maka hasilnya adalah berhasil ketika di ping. Nah, jika klien ini punya IP di luar subnet tersebut, misalnya 192.168.200.10, nah itu pingnya akan gagal. Selanjutnya kita uji port SSH, HTTP, dan HTTPS. Nah, tujuannya pastikan hanya port 22, 80, dan 443 yang bisa diakses. Coba SSH, lihat 192.168.100.1. Jika berhasil login, maka port 22 berfungsi dan diizinkan. Nah, ini sudah berhasil login ya. Sekarang kita ke uji akses HTTP atau port 80. Jika server menjalankan web server seperti Apache, harusnya dapat respon HTML seperti ini ya. Nah, ini sudah berhasil juga. Nah, sekarang kita melakukan uji coba akses HTTPS atau port 443. Buka HTTPS. Ini harus ada respon jika web server HTTPS aktif. Nah, ini berarti sudah berhasil ya, sudah ada respon. Oke, untuk kesimpulannya, jadi kita sudah berhasil melakukan ping yang berada di dalam subnet, dan juga kita berhasil melakukan uji port SSH, HTTP, dan HTTPS yang telah diizinkan dari server.